Nah, berkaitan dengan apa namanya penjelasan tadi oleh Bapak Lukman, filosofi dan Pak Edi tentang kemungkinan-kemungkinan dua kewarganegaraan di seluruh dunia dan kaitannya dengan diaspora. Saya itu ingin menanyakan sebenarnya Pak, di pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan itu kan penjelasannya bahwa bangsa Indonesia asli adalah orang yang sejak lahir mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya dan tidak pernah meminta secara pribadi ya kewarganegaraan lain gitu ya. Itu satu. Yang kedua, menarik kembali kepada pembicaraan kita yang memang perca ini menghususkan kepada anak-anak. Karena seperti tadi yang Pak Edi bilang, 2045 itu hanya tinggal 20 tahun lagi kan Pak. Berarti kan itu artinya kalau anak yang dapat memperoleh kewarganegaraan ganda lahir sekarang, baru 20 tahun kemudian dia berkiprah kan Pak ya. Iya kan? Dan sebenarnya undang-undang kewarganegaraan ini yang saya pahami itu tidak hanya untuk perkawinan campuran saja, tetapi anak siapa aja yang pada suatu keadaan karena bukan keinginannya dia mendapatkan kewarganegaraan ganda. Karena misalnya gini Pak, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah kemudian bertemu jodoh di sana yang sama-sama Indonesia, kemudian mereka memutuskan untuk tinggal, menetap, punya anak keturunan dan segala macam. Kebetulan negara yang dia tinggal memberikan secara otomatis kewarganegaraan asing. Berarti kan dia termasuk kewarganegaraan ganda gitu kan. Nah, kemudian yang masalah yang paling sering kita hadapi adalah anak-anak yang lahir sebelum undang-undang disahkan itu kan mengikuti asas-asas yang lama kan ya Pak, yang langsung mengikuti garis keturunan ayah. Di lapangan itu dianggapnya dia otomatis kewarganegaraan ganda, padahal selama hidupnya orang tuanya juga tidak pernah melakukan permohonan gitu. Jadi memang masalah-masalah tentang anak-anak ini yang adalah aset negara, aset bangsa Indonesia, akibat dari undang-undang kewarganegaraan ini dan akibat kekurangan pemahaman antara si pengguna undang-undang, which is orang tuanya atau anaknya, atau pelaksana undang-undang, yaitu apa namanya pemerintah dan lain sebagainya, mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tadi Pak, yang Bapak ceritakan itu merugikan gitu. Tidak hanya untuk subjek hukumnya, tetapi dalam kacamata yang paling besar merugikan negara juga gitu, karena kehilangan potensial-potensial penerus bangsa. Nah, saya ingin bertanya kepada para kedua panelis kita hari ini, sebenarnya yang dimaksud dari pasal 2 ini itu siapa aja sih Pak gitu ya? Kenapa ketika pasal 2 itu dilahirkan bangsa Indonesia asli, berarti kan anak-anak yang kewarganegaraan ganda ini sebenarnya bangsa Indonesia asli juga kan ya, karena mereka secara pribadi tidak pernah meminta gitu, yang meminta kan orang tuanya kan, tetapi konsekuensinya dia yang harus menerima konsekuensi tersebut gitu. Dan kenapa ketika dia lalai atau lupa atau tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum, kok warga negara Indonesianya yang hilang gitu loh. Kenapa bukan warga negara asingnya, sehingga asas sel aktifnya itu harusnya diterjemahkan, kalau kamu tidak melakukan secara aktif penolakan kewarganegaraan Indonesia ya kamu hilang. Bukan artinya secara aktif kamu harus saya Indonesia deh gitu. Ya kan, harusnya sel aktif itu seperti saya ini, saya tetap warga negara Indonesia gitu ya, walaupun saya tinggal di luar negeri, tapi seharusnya kalau saya ingin ya bukan seharusnya sih, maksudnya ini konsep lah ya, asas aktif itu sebaiknya di apa ya, diartikan sebagai
Pak Lukman dan Pak Edi, ini karena kita ngomongin pasal 2-nya dulu lah Pak ya, karena ini mungkin ini sebagai kuncinya dulu gitu sebelum kita ngomong yang macem-macem gitu ya. Karena kan pasal itu dimulai dari pasal 1, pasal 2 gitu. Kita ngomongin pasal definisi bangsa Indonesia dulu deh. Kita ingin mengerti ini gimana ininya. Tanggapan Bapak silahkan. Ya, ya mungkin pasal 2-nya perlu disebutkan. Saya nggak bawa undang-undangnya, iya. tapi ada ya di situ. Ada. Silakan. Saya juga nyontek Pak. Jadi ini penjelasannya ya Pak ya. Definisi bangsa Indonesia asli terdapat pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Ya. Jadi sebelum undang-undang kewarganegaraan lahir, selalu menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan tentang siapa orang Indonesia asli itu. Kenapa ini dipersoalkan? Karena istilah atau sebutan Indonesia asli itu ada tercantum dalam undang-undang dasar kita. Kita tahu undang-undang dasar itu konstitusi, hukum tertinggi. Gitu, yang menjadi payung, yang menjadi rujukan semua peraturan perundang-undangan. Indonesia asli itu terkait dengan presiden, jadi yang boleh jadi presiden itu adalah orang Indonesia asli dan yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi warga negara Indonesia itu Nah, kita berdebat puluhan tahun, apa itu definisi Indonesia asli? Dan tidak bisa ada yang menyelesaikan karena tidak ada yang punya otoritas untuk menyatakan oh yang benar itu ya ini, yang itu nggak benar. Karena tidak ada definisi yang disepakati bersama. Nah, Undang-Undang Kewarganegaraan yang lahir tahun 2006 itu mengakhiri perdebatan itu dengan menyatakan tadi seperti yang dibacakan. Jadi yang dimaksud dengan orang Indonesia asli adalah orang yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kenapa kata sejak kelahirannya dinyatakan eksplisit? Karena kita menganut azas tadi itu, kewarganegaraan itu berdasarkan berdasarkan warga negara orang tua itu, darah gitu ya. Jadi itu maka ketika orang sejak lahir, selama dia orang tuanya itu adalah WNI, ya dia WNI dia. Satu. Yang kedua, WNI yang seperti itu, dia tidak pernah mendapatkan status kewarganegaraan dari negara lain atas permintaannya sendiri. Jadi kalau dia sebenarnya tadi itu, dia lahir di negara yang menganut ius soli. Amerika misalnya tadi contohnya. Itu nggak terkena itu karena itu bukan permintaan dia sendiri gitu. Artinya dia orang seperti itu dia masih menjadi warga negara Indonesia, dia menjadi Indonesia asli gitu maksudnya. Jadi anak-anak kita yang lahir di Amerika atau di negara manapun yang menganut azas ius soli, di mana kewarganegaraan itu otomatis didapat karena dia lahir di tempat di mana dia dilahirkan, itu tetap termasuk Indonesia asli, itu tidak menghilangkan status kewarganegaraan. Jadi penjelasan tadi yang dibacakan itu untuk menyelesaikan perdebatan yang tidak berkesudahan, untuk mengakhiri itu. Jadi Indonesia asli itu adalah gampangnya gitu, orang Indonesia asli itu adalah orang nggak peduli dia mau etnis apa, mau dia keturunan apa, mau orang Tionghoa, orang Arab, karena bangsa kita kan pokoknya dia adalah WNI sejak kelahirannya. Dan dia tidak pernah mendapatkan warga negara dari negara lain atas permintaannya sendiri. Itu saja. Selama itu terpenuhi, Indonesia asli dia. Itu, jadi itu. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan tadi apa ya?
Oh, sel-sel aktif, pasif atau aktif. Jadi begini, justru undang-undang kewarganegaraan ini juga untuk menjawab hukum kita yang selama ini orang bisa hilang kewarganegaraan, status keluarga WNI-nya itu bisa hilang kalau misalnya dia berada di luar negeri selama lebih dari 5 tahun dan dia tidak pernah melaporkan keberadaannya di luar negeri, bahwa dia ada di sana, sehingga lalu kemudian dia bisa otomatis, itu artinya dia hilang selama 5 tahun berturut-turut, dia ada di negara lain dan tidak pernah melapor ke KBRI kita atau ke konsulat jenderal kita, ke kantor perwakilan kita di negara itu otomatis hilang ke-WNI-annya. Nah, undang-undang ini menjamin bahwa yang seperti itu dia tidak begitu saja hilang, dia bisa tetap memiliki WNI-nya asal dia secara aktif menyatakan bahwa dia tetap menjadi WNI itu. Jadi karena kan banyak misalnya mahasiswa ikatan dinas kita tahun 60-an dulu itu yang dia karena kondisi politik pergolakan perubahan peta politik kita, dia nggak bisa pulang. Itu mahasiswa-mahasiswa yang di Eropa Timur, yang di Soviet, yang di hanya karena bahkan dia dicegah nggak boleh pulang. Itu TKI kita yang kerja bertahun-tahun di perkebunan, yang aksesnya ke konjen, jangankan ke KBRI, ke konjen aja mungkin ratusan kilometer, dia nggak bisa, dia bertahun-tahun ada di sana, dia bisa hilang, bukan bisa hilang, dia otomatis hilang gitu. Nah, undang-undang ini memberikan kemudahan, tidak, jadi dia tetap bisa menjadi WNI selama dia menyatakan diri secara proaktif. Memang harus dinyatakan proaktif dalam konteks seperti itu, tidak otomatis karena kita nggak tahu orang ini sebenarnya memang keinginannya seperti itu atau memang karena satu dan lain hal kesulitan untuk mencapai, untuk mendapatkan akses. Jangankan pulang ke tanah air untuk datang ke KBRI atau KJRI kita saja nggak mudah gitu. Jadi sehingga lalu kemudian perlu aktif tadi itu. Jadi itu tanggapan saya.